Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama terhormati tentunya para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, juga para ketua para ketua DKM masjid dan musholah baik di Kelurahan Ceger, Bangguapus, Setu. Alhamdulillah, bismillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu saja ada kekurangan-kekurangan, mohon kiranya untuk dapat dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dengan harapan pertemuan kita ini, majelis taklim kita ini diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sekaligus atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga Majelis Sopyan, kita menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di antara kita apabila ada kesalahan serta kekeliruan bicara, mohon kiranya untuk dapat dibukakan pintu maaf. Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para habaib, para asatidz, para guru, orang-orang tua kami yang cukup banyak hadir pada pagi hari ini. Walaupun tidak disebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya sahibul bait, sahibul makan, yaitu orang tua kita bersama, Bapak Haji Sufyan Abdurrahman. Semoga selalu diberikan sehat walafiat, selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah dan juga menjadikan amal-amal beliau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga istri beliau almarhumah Hajjah Syafina Berlian binti Bapak Haji Zakir Boneh dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap aparatur pemerintah yang tadi alhamdulillah Bapak Camat kita juga datang, Bapak Lurah Tumekan ada keperluan yang memang harus juga dihadiri, jadi beliau meninggalkan tempat. Dan semoga juga mereka semua selalu dijaga dan diberikan kekuatan untuk menjalankan amanah yang Allah berikan kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah di hari ini seperti yang rutin kita lakukan di tahun yang lalu juga, Ramadan ini syahrul mubarak, Ramadan ini bulan berkah. Tidak ada yang disusahkan dengan datangnya bulan Ramadan. Siapa yang merasa susah dengan bulan Ramadan? Hanya setan. Setan nangis, setan mau mendekatin Ramadan, nangis, menjerit, pegel. Kenapa? Di dalam hadis Bukhari, tadi juga sebenarnya disebutkan dalam hadis, tapi ada di Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahim atau jahannam atau nar. Kemudian wasufidat yang wasulsilati syayatin, dan setan pada diikat. Jadi Ramadan dekat, setan gelisah, setan sedih, setan pegel. Pas malam pertama Ramadan maghrib langsung diikat, dirantai. Makanya kalau ada yang sedih, pegel, enak sama Ramadan, berarti dia mirip-mirip apa? Mirip-mirip setan. Memang setan nggak ada yang benci kecuali hatta orang mati. Menurut Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat dengan pemahaman, dengan apa yang beliau tahu, bahwa semua orang yang di dalam kubur itu dibebaskan siksa kecuali orang kafir. Kalau orang kafir tetap bisa, tapi muslim, bahkan yang mungkin ahli maksiat, istirahat di bulan Ramadan. Makanya masuk maghrib, ahli kubur gembiranya luar biasa. Kalau yang soleh, solehah udah jelas. Yang maksiat, yang penting beriman, yang penting muslim, girang masuk bulan Ramadan. Makanya masa orang hidup sedih? Makanya yang sedih itu cuma siapa? Cuma setan. Bahkan para malaikat heboh di bulan Ramadan. Kenapa? Dibuka pintu surga. Surga itu pintunya nggak seperti pintu rumah kita. Daun pintunya aja antara kota Mekah dan kota Syam.
daun pintunya. Kalau Mekah dan Syam itu kalau hitungan kilo 1.500 kilo, daun pintunya doang. Jangan ditanya engselnya segede apa. Itu alam-alam surga, alamnya yaumul qiyamah. Hari yang kita nggak bisa main logika lagi. Kita beriman kepada dibuka, malaikat heboh dibukanya surga. Dan mereka siap-siap, kata Allah, nanti akan aku perintahkan kalian turun semuanya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika, bukan nazala, tapi tanazzal. Tanazzal itu turun bergantian, semua malaikat harus turun. Hatta ruh itu yang bilang malaikat Jibril, turun semuanya. Jadi alam ini heboh mau mendekati apa? Ramadan. Ramadan itu heboh. Ini ada orang Cipayung, mukanya mendekati Ramadan. Kata malaikat, aneh nih orang nih. Alam arwah girang, malaikat girang. Yang tahu mereka tahunya sedih siapa? Setan nih, kenapa orang muslim sedih? Wah, ini ketidakberesan dan ketidaktahuan. Makanya kita harus gembira. Kenapa? Karena sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Gembiranya kita jangan karena dunia dulu, tapi karena ini bulan berkah. Dibuka pintu sorga, diikat pintu, dibuka pintu sorga, ditutup pintu neraka, diikat syaitan. Itu membuat kita girang. Kenapa, Sak? Tahu kalau ada yang sekarang orang meninggal, saudara kita, kerabat kita yang meninggal, nggak ada yang masuk surga saat ini. Mereka masih dikubur. Kubur bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi taman-taman surga, tapi belum masuk surga. Surga nanti setelah hari kiamat dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab, nanti ketemu siratal mustaqim, nanti ketemu mizan, ketemu haud, baru masuk ke dalam surga. Sekarang belum. Tapi kata ulama, dibukanya pintu surga itu membuat orang ringan ibadah. Dibuka pintu surga membuat orang enteng ibadah. Makanya nanti di bulan Ramadan jangan kaget, banyak wajah-wajah baru yang kelihatan di masjid. Wah, ini orang baru. Bukan orang baru itu, Pak. Itu orang lama, warga kita juga. Cuman kemarin nggak kelihatan. Mungkin karena agak berat jalannya. Tapi di bulan Ramadan karena dibuka pintu surga, enteng datang ke masjid. Jangan kaget. Jadi jangan antum tegur. Tumben, jangan bilang. Jangan. Itu memang bukan dibikin-bikin sama dia. Memang enteng bawaannya. Bawaan Ramadan begitu. Makanya rame Ramadan. Bahkan kita yang biasa sulit ngatamin Quran, Ramadan bisa hatam berkali-kali. Jangankan terawih cuman witir cuman 3. Terawihnya sampai 23 kita kerjain. Coba di luar Ramadan, ada yang terawih sholat qiyamul lail 20 rakaat. Witir 3, 23 susah, Pak. Tapi Ramadan begitu enteng. Sedekah luar biasa. Hari ini kalau kita kehausan, kita berhenti ke masjid, kita berhenti ke musola, nanya DKM, Pak, ada minum nggak aus? No, ada no. Keran, suruh ngokop di keran. Oh, kagak ada air dia. Tapi nanti maghrib, besok Ramadan, nggak usah mikirin buka di mana, berhenti aja di masjid musola mana saja. Di situ bukan cuma air putih, gahwa ada, syahi ada, kolak tambahin, malah boleh dibawa pulang, masih lebih soalnya. Dibawa pulang boleh. Alhamdulillah, ini nikmat. Kok begitu hebat, Sah? Orang begitu ringan bersedekah. Ini tuftah abwab al-jannah. Karena dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka orang segen maksiat. Orang males maksiat. Kenapa ditutup pintu neraka? Itu neraka ketika ditutup, hawa maksiat itu enggak lagi. Makanya kalau ada yang maksiat mah kebangetan. Karena ditutup pintu neraka. Ditambah lagi diikat syaitan. Antum udah nggak ada yang goda lagi. Jadi kalau nggak sholat juga mah kebangetan. Pakai ngomong, "Ustaz, aneh digoda syaitan." Nggak ada. Setan bilang fitnah inti. Inti fitnah anak nggak godain, antum bilang anak godain. Antum dosanya 2 kali. Kalau sampai nggak sholat nyalain setan. Yang pertama dosa karena nggak sholat. Yang kedua karena fitnah sama Ustaz. Emang dosa fitnah setan? Dosa. Siapapun kita fitnah dosa, setan pun dosa kalau kita fitnah. Jadi jangan pernah nyalain lagi syaitan. Maka bahkan maaf, kalau sampai ada yang mabuk, masih ada yang judi, setan geleng-geleng kepala, masya Allah.
Ini orang kagak ada libur-liburnya maksiat. Saya aja 11 bulan full maksiat, tapi Ramadan saya libur. Walaupun terpaksa karena diikat, tapi tetap aja setan kaget sama orang yang masih maksiat di bulan Ramadan. Ini adalah persiapan Ramadan yang kedua, gembira ya. Tetapi pahala tentang orang yang bergembira mendatangi bulan Ramadan, hadisnya tidak sahih. Pahalanya seperti hadis yang mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Hadis ini dhaif, bahkan sangat lemah sekali, dilemahkan oleh para ulama, dan hanya ada di kitab Durratun Nasihin. Tidak ada di kitab Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, adanya di kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin banyak hadis lemah. Tapi tidak apa-apa untuk memotivasi saja. Tetapi yang benar, hadis tentang gembira sangat banyak dan kuat. Kita disuruh gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Adapun pahalanya sekian gede, itu hadis dhaif. Kan ada juga kalau dipegang hadis itu mulu, girang doang, alhamdulillah saya dengan gembira sudah bebas dari api neraka, kagak puasa, kagak qiyamul lail, tidak sholat tarawih, nggak sholat tarawih. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu minan niran. Siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Makanya saat saya kemarin sebelum Ramadan saya masang petasan, girang saya. Nah begitu doang. Hadis lemah yang dipakai kadang-kadang nih. Orang kita ini kalau dikasih hadis targhib, kalau nggak diiringi yang sahih, kebablasan. Makanya ada yang nomusoim ibadah itu biar pegangan mulu Ramadan. Habis subuh tidur, bangun duhur, sholat duhur, tidur lagi, bangun asar, tidur lagi, 4:30 baru bangun mandi, ambil motor muter aja, nyari apa? Kolak, nyari apa? Duduk ngadepin kue, sirup udah, teh ada, kopi udah kayak sajian. Di rumahnya 7 macam, lauk 7 macam, padahal tidur dari pagi. Makanya habis Ramadan pipi tembem. Ini min alam aguguli somo ada. Ini tanda-tanda diterima amal apa? Puasa, bukan tanda-tanda banyak tidur itu. Selalu dalilnya naumus shaim ibadah. Itu melulu. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada permusuhan di antara kita. Masih ada yang tidak saling sapa, tidak tegur sapa. Kalau orang sini bilang saling melengos atau melengos. Itu melengos itu bahasa yang paling gampang dimengerti dan gak perlu penjelasan. Tahu kan melengos? Bagaimana? Buang muka itu melengos sudah. Kalau udah melengos tuh lagi berarti lagi apa? Lagi pegal tuh, lagi marahan. Nah kalau masih melengos saja, maka Ramadan bulan berkah, tapi bukan untuk orang yang saling melengos tadi. Jangankan Ramadan, nanti malam nih. Nanti malam kan besok ya? Besok malam apa nanti malam? Gak apa-apa deh yang mau nanti malam rame banyak. Aduh masa saya ngotot minggu, ya udah gak apa-apa minggunya. Yang penting dibukin malam nih ya. Karena hitungannya kadang-kadang berbeda. Nah intinya jangan terlalu terfokus dengan hitungan, tapi banyakin yang jumhur kapan yang terbanyak itu aja. Tapi kalaupun memang kita dapat kata guru saya segini, ya udah ikutin aja. Yang penting jangan terlalu ribut waktu, tapi ibadah yang paling penting. Jangan sampai ribut waktu, ibadah juga kagak. Hadis tentang malam nisfu banyak, ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu juga. Ini salah satunya yang hadis sahih. Bahkan yang unik, ada syekh namanya ulama namanya Muhammad Nasiruddin Albani. Dia mengatakan ini hadis sahih. Yang aneh itu pengikut Albani nggak mau ngakai ini hadis. Padahal imamnya bilang apa? Sahih. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yantali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Pada malam nisfu Allah akan memperhatikan kepada seluruh hambanya dan memberikan ampunan kepada mereka bagi mereka yang meminta ampun, kecuali 2 yang gak dapat ampunan, musyrik, musyahin. Musyahin itu ada yang bilang qatilur rahim, orang yang memutuskan tali silatur. Malam nisfu ntar malam nangis-nangis tapi masih gak tegur sapa, masih musuhan, masih marah-marahan sama saudaranya, masih saling melengos, gak dapat ampunan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka ini Ramadan juga begitu. Hadis Bukhari, Muslim dari Abu Hurairah, inna abwabal jannati tuftahu yawmal itsnin wal khamis fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Ulang 3 kali. Apa kata Rasulullah? Setiap hari Senin dan hari Kamis itu dibuka pintu-pintu surga. Saat dibuka pintu surga, Allah berikan ampunan kepada setiap yang meminta ampun kecuali 2, orang musyrik, yang kedua orang yang masih tidak tegur sapa dengan saudaranya. Tapi kalau hari Ramadan 1 bulan penuh, di bulan Ramadan dibuka pintu surga. Saat dibuka ditebar ampunan Allah. Tapi bagi mereka yang bermusuhan, Allah bilang apa? Tunda ampunanku sampai mereka berdua berdamai. Ini ternyata apa? Banyak ini, alhamdulillah. Tapi paling tidak, walaupun kita tidak bertemu, tidak bersalaman, kita sudah tanamkan, saya tidak akan keluar dari tempat ini kecuali hati saya sudah saya bersihkan. Permusuhan, perbedaan dengan yang ada di sini saya maafkan kalau memang mereka yang salah. Tapi kalau memang saya yang salah, saya akan datangi dan saya akan minta maaf kepadanya. Subhanallah. Insya Allah kita semuanya keluar dari tempat ini, hati kita semua bersih. Kita bertekad dan kita berjanji, insya Allah saya akan maafkan setiap orang yang pernah melakukan salah dengan saya di hari ini. Amin ya Rabbal. Siap gak maafin? Kalau urusan maafin jangan khawatir, utang gak bayar, itu utang lain lagi. Minta maaf, memberi maaf tidak ada urusan sama utang. Utang tetap harus bayar. Jangan karena maafin langsung aja dong. Alhamdulillah, syukur maaf jadi enggak. Oh bukan, urusan utang tetap utang. Kalau mau dimaafin harus ngomong secara langsung. Pak, saya punya utang kan, maafin ya, nggak bayar. Nah itu boleh langsung. Tapi kalau saya bilang, insya Allah saya akan membersihkan hati saya untuk tidak menyimpan dendam benci dengan saudara saya, dan saya akan maafkan kepada setiap orang yang mengenal saya kalau mereka melakukan kesalahan dengan saya. Selesai. Tapi utang tetap. Insya Allah kita pertemuan ini pertemuan yang mulia dan kita jadikan untuk kita bersihkan hati kita, hilangkan gengsi untuk minta maaf kalau memang kita pernah salah dengan saudara kita. Hilangkan sifat bakhil, kikir dalam hati, berikan maaf tanpa harus mereka datang kepada kita untuk minta maaf. Orang yang kayak begini kata Rasulullah, absyiru, kasih kabar gembira bahwa surga sudah menunggu dan menantinya. Dikatakan di dalam ayat apa? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Orang tidak akan disambut dengan baik nanti di hari kiamat kecuali mereka yang datang dengan hati yang bersih. Bersih dari dengki, bersih dari hasad, bersih dari sombong, bersih dari permusuhan. Insya ini adalah amalan yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan. Yang terakhir sebagai penutup, sebenarnya ada 10 tapi baru 3. Insya Allah tahun depan ketemu lagi. Tahun depan panjang umur semuanya. Kita lanjutin lagi tahun depan, insya Allah. Udah masuk ujung semua. Insya Allah kita tutup dan tahun depan kita ngaji lagi penutupan kita bahas lagi yang sisa. Kan ada 10, ada 3 yang saya sampaikan. Yang terakhir sebagai penutup, ayo kita mulai persiapan Ramadan dari sekarang. Artinya apa? Mulailah beramal dari sekarang. Jangan kita gak mau baca Quran, ntar aja dah nunggu Ramadan. Gak mau tahajud, nunggu Ramadan. Gak mau duha, nunggu Ramadan. Gak mau sedekah, nunggu Ramadan. Jangan. Mulailah dari sekarang. Walaupun tidak sebanyak nanti Ramadan, tapi ini adalah hitungnya sebagai bulan pemanasan. Makanya kata para ulama sering mengatakan, Rajab syahru zar'in, wa Sya'ban syahru sakin, wa Ramadan syahru hasan. Bahwa Rajab itu bulan penanaman, Sya'ban bulan penyiraman, Ramadan bulan panen. Itu akan hasilnya bagus kalau dimulai dari sekarang. Karena kata Rasulullah banyak orang yang lalai. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu pernah bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, kenapa anda kok begitu semangat beramal di bulan Sya'ban ini? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahr turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin
fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Ini bulan banyak orang lalai, kata Rasulullah. Banyak orang lalai bagaimana ya Rasul? Kemarin bulan Rajab pada semangat ibadah karena bulan haram. Lalu mereka siap-siap untuk Ramadan, tapi Sya'bannya ditinggalin. Jadi nggak beramal di bulan Sya'ban. Kenapa? Sibuk persiapan Ramadan, dikit-dikit Ramadan, dikit Ramadan, tapi Sya'bannya ditinggalkan, tidak beramal sama sekali. Ini yang kata Nabi, dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini orang di jam-jam seperti ini di bulan Sya'ban banyak orang yang lalai karena mereka sibuk dengan Rajab, sibuk dengan bulan Ramadan. Jadi jangan hanya sibuk mempersiapkan, tapi mulailah sekarang. Jadi mulai memaafkan, mulai sedekah, mulai baca Quran, mulai sekarang. Jangan ditunda, apalagi tadi bab memaafkan kadang ditunda di hari Lebaran. Nggak mau maaf sekarang, ntar aja dah saya maafin di bulan apa? Syawal, hari ini takbiran. Hari Syawal pertama itu bukan hari memaafkan, itu hari ucapan selamat. Makanya kalau ketemu kita nanti Lebaran, kita ucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan dan yang kalian lakukan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin al-faizin. Semoga Allah menjadikan kita dari orang-orang yang kembali dan beruntung. Kullu am wa antum bi khair. Insyaallah tiap tahun menjadi dalam keadaan baik. Kan enggak ada. Walaupun orang Cipayung suka menerjemahkan kul minal aidin al-faizin kullu am wa antum bi khair, artinya mohon maaf lahir batin. Itu artinya mohon maaf lahir batin dari mana? Orang Arab bingung, mohon maaf berarti tidak ada terjemahan sama sekali. Itu mah ngutip dari terjemahan terlalu bebas. Karena alimat nggak ada mohon maaf. Mohon maaf itu bukan Lebaran, mohon maaf itu adalah sekarang. Jangan ditunda. Mulailah kita beramal sekarang, jangan ditunda. Nanti begitu juga maaf kita mulai hari ini, sedekah kita mulai hari ini, puasa kita mulai hari ini, qiyamul lail duha mulai hari ini. Insya Allah nanti Ramadan akan menjadi orang yang sempurna. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh doa, pertemuan yang penuh kegembiraan, pertemuan yang penuh silaturahim, dan insya Allah nanti di hari Id kita semuanya layak kalau bertemu satu dengan yang lain diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana wa iyyakum minal aidin al-faizin kullu am wa antum bi khair. Sebagai penutup ada yang nanya, Ustaz, kalau ada orang puasa di bulan Ramadan kagak puasa, terawih kagak pernah, Lebaran pakai baju baru, ketemu kita ucapin apaan? Selamat Lebaran. Nggak usah pakai taqabbalallahu minna. Taqabbalallahu apaan orang kagak puasa? Insya Allah kita semuanya yang layak untuk diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ucapkan terima kasih banyak pada guru kita Habib Rahman bin Ahmad Siddiq yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah dalam rangka tawakupan sementara Majlis Safar Subuh. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dirahmati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan apa yang tadi saya sampaikan bahwa tentunya kami atas nama Jamaah Majelis Talim Safar Subuh Kelurahan Setu dan sekitarnya, enaknya Kecamatan Cipayung aja ya, lebih enak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa bergabung. Jadi kami dari para jamaah ada sedikit hadiah sebagai ungkapan terima kasih kepada guru-guru dan juga para kru dari para jamaah Majelis Talim Safar Subuh. Tentunya kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, kepada para gurunya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan menjadi amal ibadah kita. Dan juga Pak Haji Sofyan mohon izin, Bapak, baju yang saya pakai ini ada dari Pak Haji Sofyan. Sebelum penutupan kita dibagi lebih kurang hampir 150. Dipakai nggak dia? Pakai ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan kalau sekarang masih belum ada yang pakai, semuanya bisa pakai. Ya, Pak Haji Sofyan nggak enak ngeliat begini, dia gatal, udah kata suruh hitam ukurannya aja. Gitu. Alhamdulillah, barakallah ya Haji Sofyan ya Allah. Pak Haji mohon ke depan Pak Haji, kita mau ini dulu, mohon.
Jadi Bapak hadirin sekalian, nah biar kenal ya, yang belum kenal di sopan, inilah orang tua kita, sesepuh kita, donatur kita yang selalu hadir bersama kita di mana saja, kapan saja. Terima kasih Pak Haji Sofyan. Untuk itu kami mengundang para sesepuh dari jamaah Majlis Taklim, Bapak Haji Sukanto, Bapak Haji Suparman, monggo ke depan Pak, kita menyerahkan hadiah. Mangga Pak. Bapak hadirin sekalian, ini sebagai ungkapan terima kasih, mungkin nilainya nggak seberapa, tapi adalah ungkapan terima kasih dari seluruh jamaah Majlis Taklim Safari Subuh untuk guru-guru kita. Untuk itu kami undang yang pertama tentunya guru kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Mas Asgar, monggo tampil ke depan. Mohon maaf, mohon diterima. Ini adalah dari jamaah Majlis Taklim Safari Subuh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih guru. Terima kasih. Pak Haji Suparman nomor 2 kita berikan kepada MC kita nih, artinya MC seumur hidup ya. Barakallah. Nah ini juga kita hari ini hadiah untuk Ustadz Sumardi SHG ya, mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Ada pesan Ustadz? Oh, alhamdulillah. Kita bisa bagi. Yang ketiga, mohon ke depan Pak Guru kita Habib Ali. Ini Habib Ali kita selalu kita dibacaan doa oleh beliau, baik yang sakit, ada hajat dan lainnya. Beliau selaku mimpi doa itu kami di sini Pak. Dan Pak Yusufan ke bawah. Nah ini mohon diterima dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ala kadarnya. Ini dari jamaah Majlis Taklim Safari Subuh. Silakan. Nah, kasih salam. Nah, sama Sofyan. Nah, barakallah. Alhamdulillah. Yang terakhir ini juga pembaca doa kita Habib Agil. Monggo tampil ke depan. Ini Pak Habib yang aktif bersama kita. Ini sedikit hadiah dari jamaah Majlis Taklim, mohon diterima dan mudah-mudahan bermanfaat. Silakan. Oke, ada pesanan dulu. Dan selanjutnya ini Pak Haji Sofyan, nanti kalian ngasih. Saya undang ke depan ya. Bagian perlengkapan siapa? Baktiar ya. Bagian dokumentasi Pak David, kemudian Ustaz Toto ya, bagian tukang gambar, sama perwakilan Bang Japar. Bang Japar ada perwakilannya ke depan. Pak sama fotografer kita. Gak apa-apa, nggak pakai ini, nggak pakai map ya, mapnya dibuang juga. Perlengkapan Saudara Bahtiar yang selalu bawain fokus dan foto-foto sebagainya. Makasih Bahtiar. Makasih. Oh, ya, makasih. Kemudian dokumentasi Bapak David SE yang selalu bikin resume kegiatan kita. Beliau adalah Pak Haji David SE dari Bantar Jati. Pak David. Ini Pak Toto, kalau Bapak buat undangan model TikTok, nah ini Pak Ustadz Toto. Toto, syukur Ustadz. Ya, bisa nggak lama? Ya udah, canda. Nah ini Bang Japar komandannya. Alhamdulillah Bang Japar ini tanpa kita minta dan juga nggak pernah minta, ya selalu di depan dan di luar mereka hadir. Jadi ini ala kadarnya, mudah-mudahan ada manfaatnya, hanya sekedar aja. Mudah-mudahan ke depan lebih gede lagi Allah. Amin.
Yang terakhir Pak Ibrahim ini. Ibrahim betul. Ini Pak Ibrahim ini walaupun nggak masuk daftar tapi selalu aktif. Jadi kita ucapkan terima kasih juga, hasilnya ada. Nah ini Pak Ibrahim ya, ala kadarnya mudah-mudahan diterima. Salam sama Pak Haji. Nah kita buat Haji Sofyan kayaknya nggak perlu duit kayaknya, banyakan dia duitnya, malah kita dibagi. Jadi Pak Haji Sofyan saya cuma ngasih foto aja nih, foto safari subuh yang ada Pak Camat, ada Pak Lurah, ada Kiai Lupan dan sebagainya pada jamaah yang pada saat itu ada di Masjid Al Khair. Ini banyak tuh fotonya tuh, banyak. Wah. Woi. Melebihi duit. Wes. Ini namanya rezeki yang tidak diduga. Hari ini saya tidak merasakan akan mendapatkan foto safari subuh. Kalau sudah safari subuh itu berarti saya dinyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, saya sering mengikuti safari subuh. Safari berarti keliling ke masjid-masjid. Kalau safari subuh sebaiknya keliling itu sholat subuh berjamaah di masjid yang ditetapkan. Amin amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan. Sehingga penyelenggara lah ini sudah Dibebanin dengan sehingga masjid yang ketepatan dia merasa masjidnya didatangi oleh jamaah dari luar. Alhamdulillah. Jadi kalau bapak-bapak datangnya sebelum sholat subuh dan ikut sholat subuh di sana, saya kira di kali masjid dan jemaah karena umpamaannya satu baret, begitu datang 4 baret, yang akan datang tepatan dia mandi dengan sendirinya. Kalau dia bukan kelompok setan. Kalau memang wilayah masjid penyelenggara itu kelompok setan, nggak ada pengaruh. Ramadan pun dia tidak ringan, masih berat. Kenapa? Hatinya dekat oleh setan. Kenapa mania? Oke? Kalau itu Pak Haji, saya terima kasih benar. Terima kasih. Ya diserahkan. saya terima kasih ya. Ini selaku pembuktian. Pembuktian. Kalau bapak-bapak safari subuhnya nggak sholat subuh di masjid ini, Nggak ada fotonya. jangan termasuk ketua safari subuh nggak dapat. Makan. Nah, dulu belum selesai. Nah, dulu belum selesai. Terima kasih. Bapak hadirin sekalian, kami mengulas memang supaya jangan cara ini bagaimana apa disampaikan oleh Pak Haji Sofyan dengan kegiatan kita, ya, karena moto kita adalah memakmurkan masjid, silaturahim, ya, tolabul ilmi, dan juga menjaga paham ahlussunnah wal jamaah. Nah, jadi mohon izin Pak Haji Sofyan, kenapa kami mungkin saya memang selalu terlambat, tiap datang Pak Haji Sofyan datang duluan, jangan sampai golongan setan bisa jadi nggak enak, saya jadi nggak enak, terlambat di golongan setan. Saya sering datang medianya belakangan medianya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena gitu yang harapannya bahwa karena kita membangun masjid, kita harapkan masing-masing ketua DKM tetap memimpin jamaahnya di masjid masing-masing, sehingga setelah di masjid masing-masing kita berjamaah, monggo datang untuk kegiatan safari subuh. Itu maksudnya sebenarnya. Sebenarnya
beliau juga ada. Karena untuk kegiatan yang sebelum sholat berjamaah sebelumnya ada, yaitu FK Ulum. FK Ulum sekarang belum jalan, insya Allah ke depan FK Ulum akan selalu mengadakan setiap bulan sekali yang datangnya sebelum subuh dan kita sholat subuh berjamaah. Kita doakan ya, mudah-mudahan berjalan, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu aja ya, jangan sampai dibilang kita siap. Wah. Bapak hadirin, Bapak, Ibu-ibu yang dihormati. Udah. Bapak hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya apa yang kami sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf selaku Ketua Safari Subuh kalau dalam setiap kegiatan ada hal yang kurang berkenan, baik ucapan maupun tingkah laku di majlis-majlis talim yang memang kata Bapak Haji Sofyan kita bersafari subuh. Jadi Pak Haji Sofyan sekarang udah hafal nih, dari 29 masjid udah datangin semua dan paling duluan datang. Ya Pak Haji Sofyan ya? Saya belakangan terus Pak Haji. Gak apa-apa. Ya itu, jadi alhamdulillah Pak Haji Sofyan, Pak Haji Jaya, semua para tokoh-tokoh datang memang pada subuh. Itu pengalaman, jangan sampai nggak tahu, oh iya masa sebelum subuh datang belakangan kayak gitu ya. Jadi itu maksudnya, karena misi kita adalah memakmurkan masjid, silaturahim, thalul ilmi, dan menjaga faham ahli sunnah wal jamaah. Itu mungkin yang dapat sampaikan untuk kegiatan serah terima atau sebagai ucapan terima kasih. Selanjutnya kami serahkan atau kembalikan kepada MC seumur hidup, Ustadz Sumardi. Demikian dari laporan singkat ya, berkaitan dengan penyerahan cenderamata ke beberapa kru termasuk guru kita di Majlis Safari Subuh. Demikian rangkaian acara kita, dan mari sama-sama kita sempurnakan acara kita dengan bermunajat, mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bekal yang diberikan guru kita Sami' du'ana Maulana ya
buatku